Halo semuanya, video ini dibuat oleh Romi tahun 2020, ditujukan kepada diri saya sendiri di masa depan. Oke, ini adalah sebuah proposal pembuatan sebuah sistem atau sebuah non-profit organization ya, nirlaba, organisasi nirlaba untuk penyelamatan lingkungan. Oke, temanya adalah penyelamatan lingkungan dari sampah plastik. Namun kalau kita memulai sebuah ide penyelamatan lingkungan, kita tentunya tidak bisa langsung mulai dengan sesuatu yang besar. Kita tidak bisa memulai semua sampah plastik, tidak bisa. Kita akan pilah-pilah dulu, mulai dari sampah plastik yang mudah untuk didapatkan, mudah untuk dilakukan oleh semua orang, karena sistemnya adalah mengerjakan semua ini dikerjakan oleh semua orang gitu, bukan oleh perusahaannya sendiri atau organisasinya sendiri. Nah, plastik seperti apa yang mudah untuk mengajak orang lain ikut berkontribusi, plastik seperti apa yang mudah dikategorikan, plastik seperti apa yang mudah untuk daur ulang, seperti itu. Oke, kita langsung saja mulai dari namanya adalah bebasplastik.org. Oke, sebuah organisasi nirlaba yang tidak yang tidak berorientasi profit tapi berorientasi lingkungan. Oke, untuk organisasi bisa berjalan tentunya membutuhkan biaya, terutama ketika kita mengumpulkan plastik. Tentu kita harus membuat sebuah sistem yang menjadi daya tawar untuk orang-orang mau ikut berkontribusi, dan itu tentunya membutuhkan biaya. Sebagai contoh misalkan setiap lembaran plastik yang disumbangkan itu akan menjadi sebuah poin yang nantinya setelah dikumpulkan akan mendapatkan sebuah keuntungan bagi orang tersebut. Nah, itu tentunya membutuhkan biaya. Belum lagi misalkan tenaga, resource yang menjalankan organisasi. Belum lagi misalkan teknologi yang digunakan di organisasi seperti mesin-mesin yang akan mendeteksi, menghitung, mengumpulkan plastik-plastik tersebut. Nah, itu semuanya membutuhkan biaya. Nah, biaya dari mana? Biaya dari CSR. CSR perusahaan-perusahaan yang selama ini menyumbang limbah ke lingkungan. Plastik itu telah merusak lingkungan. Nah, perusahaan-perusahaan yang ikut memproduksi plastik-plastik tersebut, nah dana CSR-nya akan kita manfaatkan untuk memperbaiki lingkungan itu sendiri. Oke, seperti misalkan produsen deterjen, produsen minyak, produsen mie instan. Oke, dana-dana CSR-nya akan kita manfaatkan, dan juga dana-dana CSR dari perbankan atau misalkan dana dari pemerintah. Oke, nah itu adalah untuk sumber dananya. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, yaitu karena limbah plastik itu sudah sangat merusak ke lingkungan. Ketika kita membeli sebuah produknya telah selesai kita konsumsi, plastiknya akan dibuang dan mencemari tanah, mencemari air. Ketika mengalir ke sungai, mengalir ke laut, di laut plastik itu akan terurai menjadi mikroplastik yang akhirnya dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan besarnya dikonsumsi lagi oleh manusia itu sendiri. Akhirnya eh, pada siklus tersebut suatu saat akan berada pada titik jenuh yang akhirnya ikan-ikan tadi sudah tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya tanah-tanah tadi sudah tidak bisa dimanfaatkan. Tanah-tanah yang tidak bisa dimanfaatkan artinya adalah tidak ada lagi sumber makanan untuk manusia itu sendiri. Nah, artinya siklus ini suatu saat akan berakhir. Siklus ini suatu saat akan mencapai titik jenuh yang akhirnya membunuh manusia itu sendiri. Oke, yang akan mengalami akhir dari siklus itu, yang akan terbunuh oleh siklus itu siapa? Yaitu ya kita-kita ini yang masih muda dan adik-adik kita yang masih kecil-kecil atau bahkan yang belum lahir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua mah bentar lagi juga tugasnya di bumi akan segera selesai dan kembali ke sang pencipta dengan damai, dengan nikmat. Tapi kita-kita ini yang akan merasakan kerusakan tersebut. Maka oleh karena itu kita yang akan berjuang, adik-adik kita yang akan berjuang
beserta dengan yang kecil-kecil ini yang akan memperjuangkan hidup mereka agar di masa depan lebih baik. Kalau kita mengharapkan generasi tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berjuang, itu akan sangat sulit karena hampir tidak peduli, karena yang akan merasakan kerusakan itu bukan mereka gitu. Jadi ya bodo amat lah, kan bukan gue ini gitu kan. Jadi itulah latar belakangnya kenapa kita harus memulai gerakan bebas-plastik.org ini. Oke. Selanjutnya, untuk bentuk dari sistemnya sendiri seperti apa? Oke, bentuknya adalah mulai dari jenis plastik yang akan dimanfaatkan, yaitu adalah bungkus deterjen. Oke, deterjen. Bungkus deterjen cair ini ukurannya cukup besar sehingga mudah diidentifikasi. Dia juga tidak kotor sehingga mungkin warga atau masyarakat lebih mau untuk ikut berkontribusi karena setelah digunakan tinggal dikumpulkan atau segera disalurkan ke mesin-mesin yang ada gitu. Mesinnya di mana nanti dibahas. Oke, bungkus deterjen. Kemudian bungkus minyak goreng. Minyak goreng juga bungkusnya itu cukup besar, mudah diidentifikasi juga. Kemudian bungkus mie instan. Bungkus mie instan juga ukurannya kecil, mudah diidentifikasi, tidak kotor juga. Oke, tapi bungkus mie instan tidak termasuk bungkus minyaknya, tidak termasuk bungkus bumbunya. Bungkus bumbu dan bungkus minyaknya belum akan diikutkan dalam program ini. Untuk plastik lain seperti apa? Mungkin di masa depannya lagi, mungkin di generasi berikutnya. Karena kita mulai dari yang mudah dulu. Kita mulai dari sesuatu yang kecil-kecil dulu. Oke, yang mudah dulu, yang ringan dulu pekerjaannya untuk membangun kesadaran dulu. Oke, 3 jenis plastik ini, bungkus minyak dan bungkus deterjen ukurannya rata-rata hampir sama, sedangkan bungkus mie instan ukurannya lebih kecil sehingga mesin yang akan dibuat itu cukup memiliki 2 kategori ukuran saja dan itu lebih mempermudah pengidentifikasian. Oke, itu untuk jenis plastik. Kemudian untuk proses pengumpulannya sendiri seperti apa? Nah, nantinya setiap warga yang membeli deterjen dia akan tidak langsung membuang plastiknya, tapi kita akan membuat sebuah campaign gimana caranya proses pengkonsumsian dari produk-produk tersebut dilakukan dengan metode yang mempermudah daur ulang. Contoh misalkan deterjen diguntingnya cukup di ujungnya aja sedikit. Minyak goreng diguntingnya cukup di ujungnya aja, jangan sampai dipotong habis. Mie instan kalau masih bisa dirobek, jangan sampai dipotong seperti itu. Oke. Nah, kalau plastik-plastik tersebut sudah ada, misalkan kita habis makan mie instan 2 gitu. 2 untuk misalkan untuk 5 orang udah ada 10 plastik gitu kan. Nah, selanjutnya warga tadi akan melakukan apa? Warga tadi akan pergi ke tempat-tempat yang sudah kita tempatkan mesin di situ dan mungkin saja ini adalah swalayan tempat mereka sebelumnya mendapatkan mie instan tersebut, swalayan tempat mereka sebelumnya mendapatkan minyak goreng dan deterjen tersebut. Mereka akan kembali ke sana dan di sana sudah terdapat mesinnya. Oke. Nah, mesin tadi akan bisa diaktifkan melalui aplikasi. Aplikasi di handphone masing-masing orang tersebut. Nah, setelah diaktifkan menggunakan aplikasi, menggunakan barcode lebih tepatnya ya. Jadi di mesin itu akan ada barcode, di scan dengan handphone dengan aplikasi, otomatis mesin itu akan mulai bekerja, mulai berfungsi. Dia siap menerima plastik. Nah, si orang tadi akan meletakkan plastik-plastik itu di wadah yang telah disediakan, lalu mesin tadi akan men-scan plastik tersebut. Oh, ini brand ini ukurannya segini, nah kadar karbonnya sekian, kadar plastiknya sekian, jenis pewarnanya itu langsung dideteksi oleh mesin itu, di scan dengan kamera. Jadi dia tidak men-scan barcode di plastik tersebut, dia men-scan dengan kamera, mendeteksi dengan artificial intelligence. Nah, lalu dari perhitungan mesin tersebut, hasil scan-nya itu, maka akan ditentukanlah plastik ini memiliki poin, misalkan poinnya itu 5 gitu. Nah, lalu plastik mie instan misalkan punya poin 2 gitu misalkan. Nah, setelah seluruh scanning selesai, maka poin-poin ini akan otomatis ditambahkan ke akun si orang yang memberikan masukan plastik itu tadi.
yang telah men-scan barcode itu tadi. Jadi kan dia men-scan dengan aplikasi, nah otomatis nama dia yang akan tercatat di mesin tersebut. Nah, maka poin tadi akan ditambahkan ke akun orang tersebut. Nah, itu prosesnya. Oke. Nah, kemudian untuk mesinnya sendiri, mesinnya itu seperti CDM ya, seperti deposit money, cash deposit machine ya, atau apa? Ya, CDM yang biasa kita nyetor uang, tapi mirip ATM itu. Nah, mesinnya mirip seperti itu. Dengan dua kategori ukuran nantinya untuk mie instan dan untuk deterjen sekaligus minyak goreng. Oke. Cara kerja mesinnya sendiri, mesin itu akan memiliki roll yang akan menarik setiap lembaran plastik. Ketika proses penarikan pertama itu akan ada pisau yang sedikit menyayat pinggir-pinggir dari plastik tersebut, agar ketika di rolling yang kedua sisa-sisa isi dari plastik tersebut bisa keluar, masuk ke bagian penampungan dari dalam mesin tersebut. Misal contoh ada deterjen, kan tidak bisa benar-benar kosong isinya. Nah, maka dengan sayatan di pinggir-pinggir itu akan membuat celah-celah di pinggir plastik, sehingga ketika di rolling agak dipres, semua isinya akan keluar. Oke, sisa-sisanya akan keluar ke bak penampungan kecil di dalam mesin tersebut. Begitupun minyak goreng. Oke. Nah, lalu bak penampungan yang kecil tadi akan sedikit dicampurkan dengan zat yang akan menyebabkan mesin tersebut tidak akan bau sampai plastiknya dijemput oleh pihak organisasi sendiri. Ya, jadi bagaimana caranya mesin tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Di swalayan kalau misalkan bau kan image swalayannya jadi jelek juga gitu. Nah, gimana caranya tidak bau? Nah, plastik yang setelah di-press tadi, setelah di-press dengan rolling tadi akan juga akan diambil oleh pihak organisasi setelah penuh. Karena setelah penuh dia akan langsung mesin tadi akan langsung mengirimkan sinyal ke internet, ke server utama, ke kantor. Nah, ini yang penuh, yang ini penuh nih. Nah, tinggal dijemput gitu. Oke. Nah, itu proses dari mesinnya sendiri. Lanjut ke poin. Nah, setiap orang tadi akan mendapatkan poin. Setiap dia menyumbangkan plastik, dia akan mendapatkan poin. Poin ini nantinya akan bisa ditukarkan, apakah dengan token listrik, dengan pulsa internet, atau bahkan dicairkan ke GoPay, ke OVO. Nah, besaran poin ini atau besaran imbalan yang akan didapatkan warga ini harus cukup masuk akal untuk agar mereka mau melakukan itu. Kalau misalkan poinnya terlalu kecil, tentu tidak akan masuk akal. Nah, problemnya adalah kalau kita bikin masuk akal tapi tidak rugi, tidak bisa, karena harga plastik bekas per kilogramnya itu sangat murah, dan per kilogram itu bisa puluhan lembar, sedangkan dibagi satu lembarnya aja itu berapa puluh rupiah aja, bahkan cuma beberapa rupiah aja gitu, dan itu tidak berharga, tidak akan cukup untuk membangkitkan semangat orang-orang mau bergabung dalam program ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya membelinya itu harus lebih tinggi dari harga jualnya sendiri. Jadi kita beli dengan sistem poin tadi lebih tinggi dari kita menjual plastik yang telah dikumpulkan itu ke pusat daur ulang. Nah, artinya ada rugi di situ, ada kerugian di situ. Kita membeli lebih mahal. Tujuan kerugiannya adalah agar orang mau berkontribusi di situ. Nah, kerugian tadi dibayar dengan apa? Kerugian tadi dibayar dengan dana CSR itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak mau mengambil rugi itu tadi, orang-orang cuma mendapatkan imbalan yang sangat sedikit dan akhirnya tidak mau berkontribusi gitu. Kita tujuannya sekarang membangkitkan minat orang-orang. Nah, apalagi kalau misalkan maunya untung gitu, maunya untung nih, bahwa plastik ini didapatkan dengan harga lebih murah, terus dijual ke daur ulang dengan harga lebih tinggi. Nah, itu sangat sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi makanya di sini non profit organization, yaitu karena tidak mengejar profit, bahkan ruginya itu dibayar dengan dana CSR seperti itu. Oke. Atau skema lain adalah skema impas, yaitu tidak rugi tidak untung, yaitu dengan pembayaran tidak langsung. Jadi poin-poin tadi tidak bisa langsung ditukarkan ke
kegiatan sehari-hari, tapi harus dikumpulkan dulu mencapai titik tertentu, misalkan berapa ribu poin, berapa ratus ribu poin, dan akan mendapatkan penghargaan lingkungan. Bukan mendapatkan keuntungan secara finansial, tapi orang tersebut akan mendapatkan penghargaan lingkungan. Apakah dari pemerintah atau dari organisasi sendiri, yang penghargaan lingkungannya itu disertai dengan reward, apakah sepeda motor atau apa gitu, seperti itu. Oke, tapi risikonya kalau menerapkan skema yang seperti ini, skema impas seperti ini, orang yang akan ikut serta tentunya lebih sedikit, yaitu orang-orang yang memiliki idealisme lingkungan saja yang akan ikut dalam program ini. Tapi tidak semua orang akan berminat ikut. Jadi skema seperti apa atau ada skema lain mungkin akan dibahas di masa depan. Oke, dibahasnya di masa depan. Oke. Mesin sudah, poin sudah. Nah, selanjutnya adalah proses setelah plastik itu didapatkan, selanjutnya akan diapakan gitu kan. Nah, plastik-plastik yang telah penuh di mesin-mesin tadi akan dijemput dan dikirimkan ke pusat, ke pengolahan pusat daur ulang. Oke. Dikirimkan ke pusat pengolahan daur ulang, akan dipilah berdasarkan jenisnya, berdasarkan jenis dan kadar dari plastik itu sendiri. Oke. Nah, setiap proses tadi akan dilaporkan di website bebasplastik.org. Hari ini pengumpulan plastik berapa, kemudian dari berapa ton plastik itu berapa ton karbon yang berhasil dicegah untuk masuk ke lingkungan, berapa kadar racun yang berhasil dicegah masuk ke lingkungan, berapa jumlah ikan yang berhasil diselamatkan dengan sekian jumlah plastik tersebut gitu kan. Nah, semuanya akan dilaporkan langsung dikalkulasikan dan dilaporkan di bebasplastik.org. Berapa jumlah orang yang berkontribusi hari ini, brand apa yang paling banyak plastiknya diberikan kepada mesin gitu, dimasukkan kepada mesin gitu. Artinya brand tersebut akan memiliki image yang lebih bagus karena dia lebih peduli lingkungan, artinya lebih peduli lingkungan. Oke. Nah, bagaimana sebuah brand itu bisa ikut bekerja sama juga, yaitu dengan brand itu mencantumkan logo bebasplastik.org di kemasan mereka. Untuk pencantuman logo ini tidak bisa hanya mencantumkan saja, tapi harus melalui audit dari organisasi dari bebasplastik.org, di mana kita harus mengetahui kadar plastiknya, kita harus mengetahui informasi-informasi tadi, kadar plastik, kadar karbon, kadar ini, kadar itu, kita harus mengetahui semua. Nah, kalau sudah kita ketahui semua, baru mereka berhak memasang logo bebasplastik.org. Ketika mereka telah memasang logo bebasplastik.org, organisasi akan ikut mempromosikan brand tersebut. Brand pun akan mendapatkan image yang lebih baik. Brand pun akan bisa ikut mengkampanyekan bahwa brand mereka ramah lingkungan, brand mereka mencintai lingkungan. Nah, akhirnya image mereka pun naik gitu. Jadi hanya dengan mendaftarkan brandnya ke bebasplastik.org dan memberikan informasi-informasi tentang kemasan mereka, mereka berhak memasang brand tersebut dan image mereka akan naik. Nah, dari sisi pengguna pun, plastik yang terdapat logo bebas plastik.org-nya itu memiliki poin yang lebih tinggi. Poin yang lebih tinggi daripada plastik yang tidak memiliki bebas plastik.org gitu, memiliki logo ini gitu. Jadi kalau misalkan si A gitu bawa plastik ke mesin terus dimasukin ke A, tapi kalau plastiknya ada logonya, dia akan dapat poin lebih tinggi, sehingga orang akan terpacu untuk membeli brand yang lebih ramah lingkungan. Karena mereka bisa mendapatkan benefit tambahan di situ. Seperti itu ya. Kemudian proses kampanyenya sendiri seperti apa, yaitu dengan influencer. Influencer kita ajak influencer untuk ikut mengkampanyekan bebasplastik.org ini, sebuah kampanye lingkungan. Nah, kemudian sumber kehidupan utamanya organisasi emang dari dana CSR, karena untuk dari keuntungan sendiri lebih ke tidak untung sebenarnya.
Oke, karena resource-resource yang di dalam tentu butuh biaya gitu, butuh gaji, butuh ini untuk mesin-mesin semuanya butuh perawatan, butuh biaya operasional. Untuk poin-poin sendiri itu butuh biaya setiap poinnya, dan biayanya itu tentu lebih mahal gitu daripada kita menjual plastik kiloan, plastik bekas kiloan gitu. Nah, seperti itu. Oke, itulah ide proposal untuk diri saya sendiri di masa depan untuk dieksekusi, karena sejatinya sebuah ide itu murah tapi eksekusinya yang mahal, eksekusinya yang sulit. Maka idenya dari saya tahun 2020, eksekusinya saya lempar ke saya di masa depan karena di masa ini saya belum mampu mengeksekusinya. Oke, terima kasih Romi tahun sekian. Oke, salam dari Romi tahun 2020. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.